Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu, diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kuliah dengan mata kuliah pendidikan keterampilan dasar. Pendidikan keterampilan terutama untuk mahasiswa-mahasiswiku, mahasiswi PIAUD di Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan keterampilan dasar, ya. Keterampilan dasar. Apa yang harus kita pahami dari pendidikan keterampilan dasar ini? Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman mengacu pada sebuah peraturan pemerintah, ya. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, ya, tentang standar nasional pendidikan. Ya, tentang standar nasional pendidikan yang harus diketahui oleh seluruh pendidik, baik dari kalangan dasar, ya, pendidikan dasar, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi pun harus mengetahui tentang kompetensi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ini. Itu yang pertama adalah tentang kompetensi pedagogik, ya. Kompetensi pedagogik, dan yang kedua adalah kompetensi profesional, ya. Profesional. Kemudian ada lagi kompetensi kepribadian, dan yang terakhir adalah sosial. Jadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru itu sejatinya harus mengacu pada ini, ya, terutama pada aspek pedagogis ini. Karena aspek pedagogis itu aspek di mana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk pandai mengajar di dalam sebuah kelas. Pandai mengajar, ya. Keterampilan dasar mengajar di sini saya fokuskan pada keterampilan dasar mengajar. Ya, mengajar. Bagaimana menjadi guru supaya mampu memiliki kemampuan mengajar, ya, supaya bisa memiliki kemampuan mengajar yang sangat, ya, profesional, terutama sesuai dengan kompetensi pedagogiknya itu sendiri. Mengajar sangat penting, ya. Kompeten di dalam mengajar sangat penting dimiliki oleh setiap guru, karena kalau tidak memiliki kompeten mengajar, tidak memiliki keterampilan dasar mengajar, bagaimana nanti nasib para siswanya, ya. Siswa nanti bisa jadi terlantar, ya, tidak mengikuti alur yang diarahkan oleh guru, ya. Jadi dari mulai awal, ya, sampai akhir ini seorang guru harus mengetahui, harus lihai dalam memberikan materi. Dan sebenarnya bukan hanya memberikan materi, ya, karena yang disampaikan guru itu pada intinya ada dua, yaitu materi dan metodologi. Metode atau metodologi, ya. Metodologi itu bagaimana caranya menyampaikan materi ini dengan baik, ya, dengan tepat sasaran kepada siswa. Oke. Maka di sini, ya, kita kembali dulu kepada pengertian mengajar, ya. Mengajar itu, ya, subjeknya itu adalah guru, ya. Guru. Kalau belajar itu, ya, kalau belajar itu adalah siswa, ya. Sehingga ada istilah belajar mengajar menyambung jadi satu. Belajar mengajar antara siswa dan
guru. Ya, ini harus saling berkaitan, harus saling menyambung, belajar dan mengajar. Ya, mengajar itu adalah mentransfer ilmu, ya, menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Ya. Di samping menyampaikan ilmu, sesungguhnya guru itu ya sebenarnya juga sedang belajar, ya. Sebenarnya guru itu juga sedang belajar. Belajarnya guru itu adalah dengan cara memberikan ilmu kepada siswa, ya, dengan unsur-unsur. Misalkan guru sebelum menyampaikan kepada siswa harus paham dulu tentang materi, ya, maka mau tidak mau guru harus sinau, harus belajar dulu kan, membaca materi yang perlu disampaikan itu apa, ya, dari mulai A sampai Z, ya, dari mulai tujuannya, bagaimana isi pembelajarannya, sampai nanti pada tahap evaluasi. Nah, ini harus inilah belajarnya seorang guru. Meskipun guru itu juga harus belajar juga, ya, belajar sebagaimana siswa belajar, ya, dengan temannya, dengan sesama guru, ya, atau dengan orang yang lebih tinggi derajatnya. Kalau guru mungkin kepada dosen, ya, kalau dosen biasa ya mungkin kepada para senior dosen, profesor, ya, dengan jabatan fungsional yang lebih tinggi. Jadi inilah hakikat belajar mengajar, ya. Guru harus tahu tentang materi, dan berikutnya tidak hanya materi tapi juga metode. Kalau materinya oke, ya, materinya bagus, ya, tapi cara penyampaiannya kurang memuaskan. Nah, ini bagaimana, ya? Ini yang kemudian menjadi sia-sia dari sebuah materi yang seharusnya isinya menarik tetapi disampaikan oleh guru yang tidak banyak ide, tidak mempunyai banyak strategi. Ya, ini nanti kasihan teman-temannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ini hapus dulu, ya. Saya hapus dulu. Ada beberapa keterampilan yang perlu dipahami oleh guru, ya. Saya akan menyampaikan yang pertama adalah keterampilan bagaimana guru membuka, ya, membuka dan mengakhiri pembelajaran pada siswa itu sendiri. Kalau Anda seorang guru biahut misalkan, bagaimana cara membuka pelajaran? Ya, layaknya seorang anak itu ya mungkin dengan menyanyi-nyanyi, ya, dengan menyapa yang memberikan senyuman, pokoknya yang maksimal, ya. Jangan sampai memberikan aura yang sinis, atau aura yang bagaimana, ya, yang membuat siswa itu menjadi jenuh. Jangan, tetapi harus bagaimana membuat suasana pembelajaran sangat menyenangkan. Itu sebenarnya juga bukan hanya guru biahut, ya. Semua guru itu ketika masuk ke dalam proses pembelajaran pada awal pembukaan itu harus memberikan aura yang positif, ya, aura yang menyenangkan. Kalau awal sudah menyenangkan, nanti diisi, ya, di sini, ya, isi itu pasti akan, ya, tadi antara materi dan metodologi itu bisa berjalan dengan lancar. Ketika nanti mengakhiri pun demikian, ya. Cara mengakhiri pembelajaran harus memberikan suasana yang menyenangkan, ya. Misalkan memberikan PR atau tugas, itu juga harus dengan nuansa pembicaraan yang bagus, ya. Anak-anak, nanti Anda silakan pergi bersama teman-temannya, ya, saya berikan tugas, ya. Itu kalau tingkat dewasa, ya. Kalau anak-anak nanti saya berikan tugas, silakan sampaikan kepada orang tua, nanti bisa bekerja sama dengan orang tua dan sebagainya. Pokoknya dengan kesannya itu bagus, ya, meskipun memberikan tugas yang sebenarnya menurut siswa itu sangat menjenuhkan, tapi disampaikan dengan bahasa yang enak, itu nanti menjadikan suasana yang akhir pembelajaran yang lebih santai, ya, lebih enjoy, sehingga
ketika nanti membuat tugas di rumah itu tidak memberatkan bagi siswa itu sendiri. Nah, itu keterampilan utama ya, keterampilan dasar dari seorang guru memberikan pembelajaran. Ada juga ya keterampilan tentang stimulasi, variasi ya, stimulasi itu kan memberikan rangsangan ya, stimulus respon kepada siswa. Jadi ini sudah masuk ke inti ya, isi ya. Kalau tadi pembukaan dan akhir, stimulan itu perlu diberikan kepada siswa supaya nanti ada respon komunikatif antara guru dan siswa ya, itu saling seperti magnet ya, saling berkaitan, sehingga yang terjadi di sini itu tidak ngantuk ya, tidak bicara sendiri ya, biasanya kan seperti itu ya. Maka guru harus pintar memberikan stimulan kepada siswa. Misalkan, anak-anak siapa yang mau maju? Kalau ada yang mau maju, saya berikan permen atau uang berapa ya, saya berikan bonus ya, itu ada stimulan yang ini stimulus respon ya. Sebenarnya kalau stimulus ini diteruskan ya bisa menanamkan karakter yang pragmatis ya, artinya karakter yang kalau tidak ada bonus tidak mau maju ya. Ini juga perlu dikaji ulang ya, kaji lebih dalam nanti di pembahasan berikutnya tentang pemberian respon yang semacam ini baik atau tidak untuk karakter siswa. Tapi untuk membangun suasana pembelajaran supaya lebih menarik, tidak ada salahnya kita memberikan berbagai macam stimulus ya, berikan rangsangan supaya siswa itu benar-benar mau melaksanakan suasana pembelajaran lebih menyenangkan, begitulah ya. Nah, dari stimulus ini tadi sehingga ya muncul yang interaksi antara guru dan siswa, akhirnya ada keterampilan bertanya ya, memunculkan keterampilan bertanya sehingga siswa itu terpancing untuk bertanya ya, bagaimana Bu Guru tentang ini ya, ini perlu ya, penting dilakukan oleh seorang guru. Dari stimulan muncul pada sebuah pertanyaan. Nah, setelah dari adanya pertanyaan ini, kemudian guru jangan langsung menjawab ya. Guru harus pintar juga bagaimana memberikan balikan, artinya keterampilan membalikan atau menguatkan ya, keterampilan balikan itu, balikan maksudnya adalah misalkan ada anak-anak yang bertanya, guru kadang-kadang anak kecil kan tanyanya yang aneh-aneh ya, Bu Guru, kalau sholat itu kenapa menghadap ke barat, begitulah ya. Kalau sholat kenapa menghadap ke barat? Nah, kadang-kadang anak kecil kan bertanya tapi kita bingung menjawabnya. Kalau dijawab secara detail, secara rinci, nanti malah membingungkan. Nah, akhirnya dibalikan dulu. Tadi ya, Mbak siapa ya, anak manis yang bertanya tentang ini, sholat kenapa menghadap ke barat. Baik, Bu Guru akan tanya dulu ya, Pak Guru akan tanya dulu, kita negara ada di mana? Kita ada di negara mana? Indonesia Bu, Indonesia. Terus negara Arab Saudi itu ada apa aja ya? Ada Mekah, ada Ka'bah misalkan ya. Nah, Ka'bah itu arahnya kemana? Nah, ke barat. Nah, makanya kita menghadap ke barat. Jadi balikan ya, dibalikan dulu pertanyaannya dengan model supaya terjalin komunikatif ya antara guru dan siswa. Nah, tentunya guru juga harus pandai menjelaskan ya kan. Keterampilan terakhir yaitu menjelaskan. Ya, menjelaskan ya berasal dari ini, jadi dari pertanyaan, menjelaskan materi
penjelasannya itu jangan yang memberatkan siswa ya, jangan memberatkan, tetapi bagaimana caranya ketika kita menjelaskan juga sebenarnya sedang memancing respon, sedang memancing kognitif siswa atau pengetahuan siswa ya. Artinya jangan otoriter selalu menjelaskan, ada anak bertanya jelaskan ini, ada anak bertanya tentang itu jelaskan itu ya. Tidak ada jawaban yang sifatnya komunikatif. Nah, itu menjadikan anak itu selalu selalu dirinya itu harus dituntun oleh guru. Ya memang benar guru itu harus menuntun, tapi untuk pembelajaran model sekarang ini adalah bagaimana supaya menjalin komunikatif. Guru bukan berarti ya menggurui secara mutlak ya, tetapi ada ada dorongan ya supaya menjadikan siswa itu nantinya bisa lebih aktif. Nah, ini 1 2 3 4 5 ya. Yang berikutnya ya yang keenam itu ya. Nah, yang keenam ada juga guru harus pandai melakukan pengelolaan kelas ya. Nah, mengelola kelas ya. Yang keenam, mengelola kelas ya. Kelas itu bagaimana ya. Kalau misalkan banyak anak yang bandel ya, yang seringnya semrawut ya, mondar-mandir ke sana kemari, biarkan saja. Nah, nanti lama-lama akan capek itu kan ya. Nah, tapi kalau sekiranya benar-benar mengganggu suasana sehingga anak-anak yang lain itu terusik ya, terganggu, ini harus ditindak. Ya, artinya pembelajaran di dalam kelas terutama anak dini itu kan biasanya kan repot ya untuk mengelola kelas. Maka guru harus pintar membuat meja yang dibuat bundar ya, tidak manual. Nah, seperti ini gurunya di sini ya. Ya, tidak melulu seperti ini, tapi harus ada semacam variasi di dalam pengelolaan bangku kelas, pengelolaan kelas ya. Itu dalam rangka membuat suasana pembelajaran yang lebih baik. Ini adalah keterampilan-keterampilan dasar yang ada di dalam kelas. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak beberapa keterampilan-keterampilan yang perlu diadopsi oleh guru ya, agar dapat memberikan suasana pembelajaran yang lebih menarik, terutama bagaimana siswa itu tidak jenuh ya di dalam kelas. Karena di luar kelas mungkin siswa sudah sering kejenuhan ya, terutama anak-anak yang dibully, misalkan dibully, diejek, dimarahin sama orang tuanya kalau di rumah ya. Nah, di kelas itu jangan dimarahin, jangan diejek, jangan dibully, tapi dibangun motivasinya, dibangun minat bakatnya. Nah, disinilah proses pembelajaran yang sangat menarik, sehingga menentukan tidak bisa mengarahkan anak itu bisa lebih aktif. Oke, demikian semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.